Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Gubernur atau mewakili Kasdam 3 Siliwangi, Wakapolda Jawa Barat, yang kami hormati Kasgartab 2 Bandung, Wali Kota Bandung, Karo Ops Polda Banten, Karo Ops Tangerang Polda Metro Jaya, manajer Persib, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur selanjutnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga dapat berkumpul pada acara rapat koordinasi persiapan pengamanan kegiatan Bobotoh Persib dalam rangka final sepak bola Piala Presiden tahun 2015 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kami persilakan kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Bugiarto, SHM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Pangdam 3 Siliwangi atau yang mewakili Pak Kasgartab 2 Bandung atau yang mewakili Wakapolda Jabar beserta pejabat utama Polda Jabar, Bapak Wali Kota belum datang beliau, Wali Kota Bandung yang seharusnya beliau bersedia tadinya akan hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Pak Bir Pamovit, Polda Metro, dan Pomdam 3 Siliwangi, para Kapolres, Tabes, dan para Kapolres jajaran Polda Jabar, Kapolres Tangerang, belum datang, sudah datang, Polda Metro Jaya, para bobotoh, Viking Persib Club, dan Bomber, The Bombs Bobotoh, Maung Sajati yang saya hormati dan saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini pada acara rapat koordinasi dalam rangka antisipasi pengamanan laga final sepak bola Piala Presiden antara Persib vs Sriwijaya dalam keadaan sehat walafiat. Kejadian puncaknya adalah terjadinya keributan antara Bobotoh dan The Jackmania pada tanggal 27 Mei 2014, di mana dari keributan antar supporter tersebut telah menelan korban meninggal dunia 3 orang, yaitu Lazuardi, Dani Maulana, dan Rangga Cipta Nugraha. Berangkat dari kejadian tersebut dan untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali, maka pada tahun 2014 Polda Jabar bersama Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai upaya, antara lain memfasilitasi dilaksanakan perjanjian damai antara supporter Persib dengan supporter Persija. Perjanjian tersebut telah menghasilkan 6 poin perjanjian damai yang bertujuan untuk menghentikan perselisihan yang terjadi di antara kubu supporter kedua tim tersebut. Akan tetapi, meskipun islah antara Bobotoh Persib dengan The Jackmania tersebut telah dilakukan, secara de facto perselisihan antara Bobotoh Viking dengan The Jackmania tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan oleh semua pihak. Kondisi tersebut terbukti dengan kembali terjadinya bentrok antara kedua kubu supporter pada 4 Oktober 2015 lalu di Gelai Gunung Putri Bogor yang mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Jadi ini kejadian fakta yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Belum terjadi pelaksanaan pertandingan sepak bola saja sudah terjadi keributan. Selanjutnya berkaitan akan dilaksanakan laga final sepak bola Piala Presiden antara Persib melawan Sriwijaya yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 18 Oktober 2015 mendatang. Tentunya perlu mendapat perhatian khusus dan antisipasi untuk mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas. Di samping itu, terjadi penolakan dari supporter Persija kepada pihak penyelenggara Piala Presiden 2015 jika final tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penolakan tersebut terkait kelolosan klub Persib ke tahap final dan akan berlaga di stadion tersebut. Di sisi lain, untuk mendukung tim kesayangannya bertanding pada laga final di Gelora Bung Karno, Jakarta, para supporter Persib antusias akan menyaksikan laga final tersebut secara langsung di Jakarta. Hadirin sekalian yang saya hormati, melihat kondisi tersebut, Polda Jabar merasa perlu melakukan upaya-upaya antisipasi untuk mencegah timbulnya konflik antar kubu supporter kedua tim, untuk mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin akan terjadi. Maka melalui rapat ini kita perlu menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada dan menemukan solusi untuk mencegah terjadinya aksi-aksi yang anarkis antara kubu supporter kedua tim. Kerawanan-kerawanan yang patut diwaspadai antara lain: yang pertama, penyekatan dari kubu The Jackmania terhadap Bobotoh Persib di ruas jalan protokol, jalan tol maupun pintu masuk stadion yang akan menonton secara langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Kedua, pelemparan bus yang mengangkut penumpang Bobotoh dengan menggunakan batu atau bom molotov seperti yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2013. Ketiga, razia kendaraan oleh para supporter khususnya plat B di wilayah Bandung dan plat D di wilayah Jakarta. Keempat, bentrok antara supporter dengan petugas di lapangan. Yang kelima, bentrok yang terjadi akibat penggunaan atribut yang mengundang pertikaian. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada rapat koordinasi dalam rangka antisipasi laga final Piala Presiden 2015 ini
adalah untuk terselenggaranya laga final Piala Presiden 2012 antara Persib melawan Sriwijaya dengan aman, tertib, dan lancar, terutama bagi keamanan dan keselamatan serta kenyamanan supporter Persib yang akan menonton secara langsung laga final yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Oleh karena itu, pada kesempatan rapat koordinasi kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam upaya-upaya guna mengantisipasi kegiatan ini. Diharapkan dapat didiskusikan bersama sehingga dapat menyempurnakan dan mensukseskan kegiatan yang akan berlangsung, diantaranya bagi petugas di lapangan. Diharapkan yang pertama, inventarisir permasalahan yang dihadapi secara akurat sehingga dapat dicarikan solusi alternatif melalui kajian yang terkoordinir dan terintegrasi secara baik dan terpadu. Yang kedua, para Kasatwil beserta TNI dan instansi terkait lakukan penggalangan kepada bobotoh Persib untuk tidak menonton langsung ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini harapannya kita tidak lakukan dengan paksaan-paksaan, tapi sifatnya mengajak dan menghimbau. Alangkah baiknya kita menggunakan nobar, nonton bareng, difasilitasi oleh para Kasatwil. Silakan siapkan makanan yang enak-enak di sana. Mungkin orang akan tertarik daripada dia nonton di sana, TV-nya besar, layar yang luas. Siapkan di situ. Kalau perlu kasih aja door prize supaya tertarik. Para bobotoh tidak perlu dia berdundul ya sampai kepada Gelora Bung Karno Arta. Tapi kalau mereka yang ingin tetap, nah itu tadi melalui prosedur-prosedur yang memang harus kita akan kawal ketat supaya bersangkutan benar-benar nanti pulang pergi aman dan selamat tanpa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, berdaikan toga dan tomas wilayah masing-masing agar bobotoh tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta atau hadir ke lokasi pelaksanaan pertandingan final. Jelaskan kepada bobotoh agar mengutamakan keselamatan. Tadi saya sampaikan, jadi keselamatan yang diutamakan. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh-jauh sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. 2013 kejadian, bahkan belakang ini pun ya, bulan Oktober sudah terjadi pelakaian letupan-letupan kecil. Jadi ini wujud-wujud suatu kerawanan yang perlu kita antisipasi supaya kalau kita tidak siap, tidak usah nonton langsung, tapi melalui nonton bareng, nobar tadi, nonton bareng. Yang keempat, upayakan Kasatwil beserta KPD untuk memfasilitasi para bobotoh Persib dengan menggelar acara nonton bareng. Polres dan Polsek dapat melaksanakan inovasi acara nonton bareng guna mengurangi potensi kerawanan. Ini tadi juga sebagai penyelesaian menurut saya yang terbaik. Nah, sehingga kemarin sudah saya jelaskan kepada seluruh jajaran Babin, Kamtibmas dan Kasat Bimas Polda Jabar untuk coba menjelaskan hal ini kepada masyarakat, tapi terutama kepada keluarga besar Polri. Tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut saya, hemat saya lebih baik dilaksanakan nonton bareng di wilayahnya masing-masing. Yang kelima, Babin Kamtibmas agar menjelaskan secara door to door kepada supporter Persib di wilayahnya mengenai potensi kerawanan yang akan timbul. Tidak ada paksaan kepada bobotoh. Peran Babin Kamtibmas adalah menghimbau, mengajak secara persuasif. Keenam, fasilitasi pengawalan kepada para bobotoh apabila mereka tetap ingin menuju lokasi pelaksanaan final pertandingan guna menjaga keselamatan dan keamanan. Pengawalan mencakup 91, 93 dan famtuk di masing-masing kendaraan bobotoh. Jadi nanti di kendaraan itu harus ada personil Polri. Kemudian dikawal muka, depan, tengah dan belakang. Jadi rute-rutenya harus jelas, mana harus dilewati. Supaya nanti koordinasi dengan Polda Metro menyiapkan di mana, jangan sempat kita sudah menggunakan rute-rute yang sudah kita lalui, nanti ada pelemparan-pelemparan pada rute tertentu. Jangan juga nyewa kendaraan atau busnya yang mogok-mogokan. Jadi cari sewa bus yang bagus. Ini
Anda boleh tertawa, tapi faktanya ini yang terjadi. Ya, begitu mogok berhenti, banyak keluar, turun, bobotohnya diserang. Kita nggak tahu yang nyerang. Kejadian ini. Jadi makanya diharapkan nyewa bus yang bagus. Dan di sana di dalamnya ada petugas polisi di dalam yang disesuaikan dengan kapasitas jumlah bus yang ada. Kemudian yang 6, ketujuh, setiap pergerakan supporter yang akan berangkat ke Jakarta agar dikoordinir dan dikawal serta diberikan tanda khusus sebagai ciri bahwa rombongan tersebut telah terkoordinir oleh petugas. Jadi silakan nanti apakah menggunakan pita atau mungkin pakai kalung di lehernya, itu berarti bobotoh yang terkoordinir dengan baik. Di luar itu berarti tidak melalui terkoordinator dengan baik. Nah itu nanti silakan para Kasatpol untuk mengambil inisiatif, kasih tanda, tapi itu nanti Pak Karo ini satu, kalau nanti tandanya beda-beda Kasatpol, nggak selesai juga. Jadi satu, kasih tanda seluruhnya. Jadi sama. Ada ide juga, kemarin ada ide menyatakan bila perlu pakai preman. Nanti pakai kaosnya baru setelah di stadion, menurut saya akan repot. Ya, tapi yang lebih baik adalah kita menggunakan tanda-tanda khusus tadi. Jadi bagi mereka yang keluarga yang ingin nonton, tadinya tidak menggunakan pakaian seragam bobotoh, tapi karena banyak dijual di kaki lima sana di sekitar stadion, dia beli, dia pakai, tapi tidak ada kalung, diserang, itu risiko. Makanya saya katakan harus dia mendaftar koordinator lapangan. Nanti diatur. Saya sampai sekarang belum tahu siapa sarana kontaknya. Pak Karo kalau sudah paham benar siapa koordinator lapangannya, sarana kontaknya diminta supaya Pak Kasatpol pun juga harus paham betul berapa yang dari Polres itu yang berangkat, jumlahnya berapa, dan yang tidak berangkat dari Polres mana. Berarti Polres itu berhasil memberikan penjelasan dengan baik sehingga pemberangkatan ke Gelora Bung Karno menjadi sedikit atau mungkin sama sekali tidak, karena tertarik dengan door prize-nya Kapolres yang menyiapkan nonton bareng dengan hadiah-hadiah luar biasa kalau itu dilakukan. Jadi silakan inovasi. Yang terpenting kita semuanya berpikir ingin aman, tertib dan lancar pelaksanaan daripada laga final ini. Kalau kita melihat kemarin Arema lawan Sriwijaya di Solo, demikian tertibnya. Padahal Arema itu kalah, tapi tidak ngamuk dia. Karena saya yakin, karena dia paham ini bukan di rumahnya sendiri. Kalau di Malang saya yakin itu pasti ribut. Karena saya itu pernah di Malang juga tugas. Ada. Tapi karena di tempat orang lain dia santun. Nah itu luar biasa. Itu menjadi contoh para bobotoh sekalian. Jadi kita memberikan support itu yang positif kepada pemain-pemain kita. Support yang baik, yang santun. Itu sebagai ya pribadi bangsa Indonesia yang dulu, nah sekarang sudah mulai luntur. Nah, makanya kita bangunkan kembali pribadi-pribadi yang santun ini dengan wujud perilaku kita sebagai supporter yang baik. Itu harapan saya tentunya. Sehingga tadi saya sebagai penanggung jawab keamanan sudah barang tentu harus dengan menggunakan tadi perlu kita kasih ciri-ciri tanda khusus. Jadi itulah yang akan kita amankan, pulang pergi, melekat dan sampai kita pada kembalinya. Tentunya kepada Polda Metro saya mohon nanti tentunya harus tahu rute-rute mana yang akan dilewatin. Di sepanjang rute-rute yang kita dilewatin oleh bobotoh ini harus ada pengamanan-pengamanannya. Jangan mohon nanti jangan seperti ini kecolongan. Nanti ada lempar-lempar batu, kerumunan, psikologi massa, yang namanya psikologi massa. Kalau begitu ada yang lempar satu, itu akan ribut semua. Jadi saya mohon dengan hormat Polda Metro pun tolong untuk jalur-jalur rute yang kita lewatin harus diamankan dengan ketat supaya betul-betul nyaman yang kita kawal ini sampai ke lokasi dan sampai berlaga dan pulangnya juga demikian. Itu harapan saya. Kedelapan, para Babinka Timas wajib mengetahui, mengenal dan paham siapa koordinator lapangan perwakilan bobotoh
di wilayahnya masing-masing. Saya mohon Babin Kamtibmas, Kapolsek, para Kapolres tahu persis siapa koordinator lapangannya. Jadi yang bersangkutan lah yang harus senantiasa bersama-sama dengan petugas kita untuk mengamankan dan benar-benar Bobotoh ini merasanya aman dan nyaman dia menyaksikan laga final ini. Yang kesembilan, H-1 acara final yaitu hari Jumat dapat disisipkan pesan moral melalui penceramah khutbah Jumat mengenai potensi kerawanan Bobotoh dikaitkan kajian secara Islami. Jadi tolong Babin Kamtibmas, Pak Kapolres titipkan pesan-pesan karena besok hari Jumat kesempatan menyampaikan kepada umatnya untuk supaya benar-benar dikaji apa manfaatnya. Kalau kita nonton datang langsung dengan kita nonton bareng itu nilainya sama. Ya, mungkin hanya kepuasan batin melihat sang idolanya, mungkin pemain-pemain itu saja perbedaannya. Kemudian bagi para korlap Bobotoh Persib diharapkan pertama tidak menggunakan atribut Persib pada saat berangkat ke Jakarta. Ini tadi saran, tapi nanti kita bicarakan baiknya kayak apa. Yang kedua, tidak mengeluarkan yel-yel negatif sepanjang jalan. Ketiga, tidak membawa flare, kembang api, sajam, miras, narkoba, dan laser serta atribut bendera yang menggunakan kayu. Saya kemarin ikut pengamanan di Jalan Harupat itu, saya terharu luar biasa. Tepuk tangan untuk Bobotoh dulu. Model-model demikian itu pertahankan. Anda buat koreografi yang luar biasa, itu positif sekali. Bangun itu nanti di lapangan Gelora Bung Karno dengan hal yang positif itu. Tapi ada negatifnya. Anda lempar-lempar botol dengan aqua isinya air kencing. Nah itu negatifnya. Ya, tapi saya tidak menyalahkan rekan-rekan, saudara sekalian, karena memang gedung Stadion Jalak Harupat itu tidak layak sebetulnya. Ya, jumlahnya demikian padatnya, Anda mau kencing mau turun susah, itu permasalahannya, karena saking padatnya. Akhirnya ada yang mau pingsan, karena mau nahan kencing mau pingsan, turun sampai diturunkan, petugas juga yang repot. Itu terjadi saudara sekalian. Nah, tapi kalau di Gelora Bung Karno saya pikir sangat memadai. Jadi nggak ada lagi yang kencing dalam botol itu. Kalau ada lagi, berarti Anda tidak sopan dan santun lagi, saya ingatkan kembali. Jadi tolong rekan-rekan, karena di sana cukup luas, jadi sehingga jaga kesantunan. Selanjutnya, 4, tidak menggunakan kendaraan pickup atau bak terbuka. Jadi saya mohon jajaran lalu lintas, ya ini kalau toh terpaksa, kembali saya katakan menggunakan bak terbuka, tidak ada lagi yang dia naik-naik di atas, tapi berdiri dengan jumlah kapasitas yang benar-benar wajar. Kalau tidak turunkan sebagian kalau sudah demikian padat. Ini sangat sulit, ya, sangat sulit kita ini kan. Biasanya ada truk terbuka ikut, tetapi dia rapi, tidak duduk seenaknya. Kalau ada, berhentikan. Kemudian yang kelima, melaporkan diri kepada pihak yang berwajib apabila ada rombongan yang akan berangkat ke Jakarta agar mendapatkan pengawalan secara ketat dan melekat oleh petugas. Saya yakin dan percaya bahwa apabila semua permasalahan dapat ditangani dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, dengan semangat keikhlasan, kebersamaan dan kemitraan antara Polri bersama instansi terkait dan Korlap Bobotoh beserta potensi masyarakat, maka berbagai rintangan dan hambatan yang ada akan dapat ditanggulangi secara bersama-sama dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan pada rakor ini, selaku pimpinan Polda Jabar beserta jajaran, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian. Kiranya rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan, yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan laga final Piala Presiden 2015 yang aman, damai, tertib, dan lancar.
Demikian sambutan pembuka yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, sambutan selanjutnya yaitu dari manajer Persib kepada Bapak Haji Muhtar. Kami silahkan bisa kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan di sini ada Bapak Kapolda yang telah menyediakan tempat di sini di Polda Jabar. Yang kami hormati Bapak Wakapolda, hadir juga Bapak Kasdam yang mewakili Bapak Pangdam. Tadi malam telepon dengan saya, beliau tidak bisa hadir karena mendadak ditelepon sama Panglima TNI. Juga yang mewakili, ya kebetulan adik saya juga ini, Pak Agus ya, yang mewakili Bapak Gubernur. Ini hadir Kasgar yang mewakili juga, dan para pejabat utama Polda Jabar yang kami hormati, yang kami banggakan. Hadir juga seluruh para Kapolres ini luar biasa di Polda Jabar. Kami sudah 3 hari berarti dengan hari ini. Selamat datang Bapak Kapolres Tangerang. Dari hari Rabu, Kamis, hari Selasa beliau diputus dari Bapak Kapolda Jaya. Dan Kapolda Jaya terus telepon dengan saya dan menanyakan juga Kapolres Tangerang. Saya bilang ada di sini dan sudah ada di Bandung sudah 3 hari. Selamat datang Kang Emil, Wali Kota Bandung. Saya tidak lupa juga Pak Waris ya, ini dari Brimob ya, sahabat saya. Karena saya juga ikut dibesarkan lah. Saya juga anggota kehormatan dari Polda Jabar yang di Brimob. Insya Allah mudah-mudahan akan lancar. Apapun juga saya tetap punya jiwa yang bersatu dengan Polri. Dirpam Polda Metro Jaya juga dihadir di sini, dan Pam wow Korlantas ya. Alhamdulillah. Semua ini hebat luar biasa nih dari Mabes Polri. Inilah bapak-bapak kehebatannya Persib ya, makanya Persib berjuara. Saya tidak lupa ini anak saya, sahabat saya, para bobotoh yang setia. Dan kemarin Pak tidak pulang. Ini ada yang dari Tangerang, dari mana-mana, seluruh ini yang di Jawa Barat, dan ada juga yang dari Kalimantan, luar biasa. Nah ini saya masih siap Pak untuk mereka, karena ada di sini tetap harus diopenin ya. Nanti saya tetap. Kalian yang kemarin sudah terima, hari ini juga ada lagi dari saya. Ini jangan kita kalah. Dan senang. Ini dari jajaran Bapak juga para hadir ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang tersebut ini wartawan hadir juga di sini. Makanya harus bersahabat dengan wartawan Pak. Saya sangat bersahabat. Saya selalu bilang ini berita
ini obrolan. Kalau obrolan jangan diberitakan. Tapi alhamdulillah tidak pernah obrolan diberitakan. Tapi suka ada satu yang nakal. Ya. Nah di situ saya bilang udahlah, kamu nggak dikasih lagi berita dari saya. Saya bilang orang lain nggak diberitakan, kamu diberitakan. Jadi masalahnya jadi masalah gitulah ya. Gitu ya. Insya Allah bapak-bapak, ini saya bangga. Ya. Ini memang saya luar biasa. Saya bilang dari mulai Presiden, Menko Polhukam, Kapolri, TNI, Panglima TNI, ini terlibat semua. Gila, di dunia manapun juga tidak ada. Ya, persepak bolaan dijaga dengan 30.000 personil. Luar biasa. Wah, saya bangga juga di Persib, gila, saya bilang hebat. Ya. Kumaha ngasih makannya. Saya pernah bilang sama Pak Waris, saya di bis saja dengan pemain, ya, berjalan. Ada Pak Jenuri mantan Pangdam, ada Pak Muswara. Aduh, yang saya pikirin ini gimana nih, orang-orang Brimob di jalan udah dikasih makan belum? Demi Tuhan Pak, sampai seperti itu. Apalagi di 30.000 gitu kan ya. Ini mudah-mudahan tidak ada yang pikan. Betul Pak Kapolda, baru saya lari ke belakang karena Pak Kapolda bilang kalau yang enam kencing bisa pingsan, sampai pingsan. Bahkan juga itu. Di sinilah luar biasa Persib. Saya sampaikan, Bobo Muhtar sekali lagi tidak berpartai, tidak berpolitik. Biar tahu semuanya. Kenapa? Karena Persib. Kenapa? Karena Persib. Di Persib semua golongan ada, semua warna ada. Partai apa yang tidak ada di Persib? Partai buruk pun juga ada. Ya. Betul Pak, satu benar aja. Saya cuma megang partainya cuma Partai Persib. Ya. Nah, pasti ragu-ragu lah ngajak Pak Kapolda, Pangdam gitu ya. Kalau nanti mancing tempat saya, nanti itu mau berpolitik, apa bahaya juga. Saya tidak Pak, bebas ya. Gitu. Nah inilah luar biasa lah Persib. Terima kasih semua juga karena Allah, izin Allah, ridho Allah. Persib juara pun juga kena izin Allah, ridho Allah. Ya. Balikan doa di Jawa Barat yang kuat, doa ya. Berjuang, perjuangan tidak ada yang mudah. Dengan kekerasan apapun juga dilaksanakan, gitu kan, dalam peperangan. Nah inilah tapi untuk kebaikan. Insya Allah Pak Kapolda juga mewakili juga Pak Kasdan. Saya kemarin dari pagi malamnya tidak bisa pulang, dipanggil dengan PRM, saya juga ngegoblok. Dan jadi masalah Persib saya mengingatkan kepada semua bobotoh apa yang tadi disampaikan Pak Kapolda itu benar. Dan saya minta dengan semua tidak ada yang harus membawa saja. Apalagi ada kerikil apapun juga di mobil, tolong diperiksa sebelum berangkat. Ya, jangan, karena kita bukan untuk perang, kita cari perdamaian. Ya, saya yakin bahwa bobotoh Persib yang paling santun Pak tidak pernah membunuh orang. Itu bobotoh Persib sudah beberapa yang tergelintir dan yang meninggal, dan ada sampai saat ini juga yang tanpa raksa gitu kan. Betul. Tapi saya selalu bina, saya membimbing, jangan dendam, jangan dendam. Nah ini terus terang aja insya Allah. Jadi saya tidak mau kalau bobotoh Persib disalahkan, ya, karena saya dari zaman dulu saya berangkat dari bobotoh. Insya Allah, ya menghargai, menghormati semua. Ini kita harus bangga dengan kepolisian, ya terus dari Angkatan Darat semua pun juga ini semua terlibat. Ya harus bangga. Kita dijaga dengan banyak personil. Saya yakin, saya percayakan kepada aparat mulai berangkat nanti sampai kembali lagi. Saya ingatkan dan tidak boleh membawa keluarga anak kecil di bawah umur, ya hati-hati. Dan apalagi perempuan keluarga di dalam, hati-hati. Karena kita pun juga kuotanya cuma dikasih 30.000. Saya minta 70.000. Saya dengan Mahaka, dengan Pak Aras Sirait, saat teleponan dan tidak berhenti-berhenti, ya, menanyakan
Berapa yang akan berangkat? Boleh tanya Pak. Ini bukan ngarang-ngarang. 100.000 kurang lebih. Ya lebih lah, udah jelas lebih. Ya. Karena dari Cirebon aja udah belasan ribu dari Cirebon saja. Ini saya juga bagaimana gitu kan. Nah ini ada terkendala lagi. Ya, saya hari ini harus membuat pernyataan kepada yang penyabis. Tidak. Saya bertanggung jawab mengganti 100%. Saya bilang siap buatkan surat ini. Jadi saya sih tenang lah, ada Kang Emil lah. Maaf Pak Agus, kalau saya maaf nggak bawa-bawa dulu gubernur lah ya. Kasihan lah, beliau mau ngasih yang 1 miliar saja sampai sekarang belum kasih. Saya tidak melihat Bapak Gubernur dulu lah. Ini tidak ada tendensi politik apapun ya. Kasihan Bapak Gubernur, jangan direpotkan ya. Ya. Kalau janjinya sudah memberikan yang 1,5 miliar saya akan dibakari. Ya, itu aja. Jadi saya pun juga nanti kalau ada itu kan, ya Bapak kan cipratan lah. Insya Allah Pak, saya sudah berjanji. Saya kenapa harus bertanggung jawab? Sebetulnya umum manajer Persib, memang saya juga sebagai pemegang saham, sekaligus juga komisaris. Tapi di sini saya tidak sendirian. Saya tetap harus koordinasi dengan kawan-kawan. Nah di sini saya bangga dengan bobotoh santun lah, ya. Kalian harus santun. Perlihatkan apa yang disampaikan Bapak Kapolda, apa yang disampaikan saya. Saya tidak akan membawa terlantar kalian dan saya tidak akan menterlantarkan kalian. Mungkin di sini juga masih ingat, masih ada orang-orang yang berangkat waktu ke Malang. Ini saya katakan juga Pak Kapolda. Ini satu terang saya sudah menyatu dengan Persib. Saya sudah tidak hitung-hitungan apapun juga. Ya, cuma kembalikan kepada Allah. Rezeki saya alhamdulillah. Allah tidak mengurangi rezeki saya itu aja. Pergi ke Malang tidak boleh masuk. Kapolres harus ada tanda tangan dari saya. Saya tanda tangan sendiri. Sudah ditanda tangan dari Surabaya belum boleh masuk karena belum diterima, ya tidak boleh. Saya tanda tangan boleh masuk. Sudah masuk, pasti ingatlah ada bobotoh ya. Masuk, naik kereta api. Dari kereta api tidak boleh jalan kaki karena dia pun dicegat juga ada dejek di sana. Waktu dejek main dengan Persib diusir main di Malang, gitu kan? Ini maka banyak cerita. Ini yang penting-pentingnya aja. Ini saya menyatu dengan bobotoh ini. Pasti ada beberapa yang tahu. Nah, di sana sampai saya minta tolong kepada Bapak polisi, siapkan dengan apa yang harus disiapkan dan saya bantu semuanya dengan cara transportasi. Sudah sampai di lapangan tidak ada tiket Pak. Ya, karena anaknya bukan tidak bawa uang, bawa, jangan salah. Persib selalu bawa uang itu. Jangan salah paham berita-berita waktu itu. Saya bilang kalau ini dikumpulkan dulu, bayarkan 700 orang lama. Sampai saya bilang, panitianya siapa yang tanggung saya? Tapi harus dibayar dulu berapa? 700. Saya bilang, bisa lah saya tawar-tawar, akhirnya bayar 600. 600 orang saya bayar semua. Betul? Iya kan? Ada orang yang tahu kan? Masuk itu uang saya pribadi. Buat kalian uang yang untuk tiket, nanti buat beli channel 9 bulan. Nah ini Pak Kapolda, seperti inilah saya berjuang dengan Persib ini. Akhirnya mau pulang, tidak boleh Pak, tidak boleh ada lagi di Malang. Harus pulang malam itu. Saya terpaksa beberapa bis saya tolong dicarikan, bayar bis saya. Ini saya buatkan orang ini tahu semua. Bayar bis begitu banyak untuk 700 orang. Nah inilah ini apa berhubungan. Tapi saya sudah melekat dengan Persib, apapun juga saya lihat kalah. Begitu Pak Kapolda, saya tetap pesan kepada kalian. Nanti bisa koordinasi dengan Bapak Kapolres masing-masing di daerah, ya. Jadi tidak bisa atau tidak boleh meringsak langsung ke Bandung, ya. Percuma. Yang dari Cirebon langsung saja berangkat, minta pengawalan, ya. Yang dari Sumedang mungkin bisa masuk ke Bandung atau masih nanti di Cileunyi sudah masuk tol. Nanti kita berkumpul rencananya di bagian timur,
kita dikasih di bagian timur. Cuma ini yang saya masih pusing dan saya perhitungkan, kalau 100.000 aja atau 70.000 yang berangkat, nah ini bagaimana? Karena tiketnya juga dikasih cuma 30.000, ya. Dan itu pun juga saya harus bayar dulu tiketnya, gila nggak? Nah ini, ya, malayar ya, tiket mah malayar, ya. Tolonglah dibantu ya. Dan presiden terbantu ya. Tapi saya yakin Bapak Pak udah siap semuanya, uang udah bawa, untuk bekal sudah bawa, jangan khawatir Pak, insya Allah. Dan saya tetap jamin bahwa Bapak di sini tidak ada anarkis. Saya terima kasih sekali Bapak Kapolda, terutama dari Kapolri, dan ini Piala Presiden ini saya hormat. Saya menerima keputusan dari pemerintahan apapun kita harus dukung, ya, harus hormat karena ini permintaan dari Bapak Insinyur Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi tidak ada lagi kata kenapa Jakarta. Udah. Dan saya alhamdulillah dikabulkan juga permohonan saya untuk yang ketiga, keempat, tidak satu hari itu. Ya, jadi hari Sabtunya bertanding untuk 3 dan 4, ya, karena tidak bisa di luar daerah. Karena perangkat katanya tidak memadai dan tidak bisa di luar daerah. Itu aja mungkin Pak Kapolda. Insya Allah Pak Kasda tadi ya Pangkap juga ya kalau dengan kami yang seperti itu, saya juga memaklumi dan saya memohon, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Panglima, kepada 3 Siliwangi tadi malam, Pak, kalau ini bis kurang gitu kan, lebih baik, lebih nyaman, saya siapkan dananya juga untuk bensin begitu Pak ya, dengan supir. Saya minta mobil dari Kodam gitu atau dari bus-bus yang ada di Jawa Barat begitu. Dan terutama juga saya memohon kepada Bapak Kapolda, biar Pak truk juga asal yang tertutup lah, saya pasti akan bisa berangkat lah. Itu adalah kenyataan lah. Saya yakin Bapak Presiden sangat mengucapkan terima kasih. Pasti saya bilang kepada Sirait, saya bilang ini saya tidak ngarang, ini sangat proaktif. Saya bilang Bapak Kapolda Jawa Barat dengan semuanya itu, dan melaporkan juga ada kemarin karena ada Kapolres dari Tangerang. Dan saya bilang tadi malam kepada para Sirait ya, bahwa hari ini juga saya diundang dengan Bapak Kapolda beserta jajaran semua dihadiri dengan para Kapolres gitu. Nah, besok saya diundang sama Bapak Kapolda, sama Pak Tito. Kemarin juga langsung telepon beliau dan diri internet juga telepon terus. Saya minta hadir jam 9 di Polda Jaya. Nah, ini saya sampaikan adalah yang lebih luar biasa. Persib nginepnya pun juga di Bintang 5. Ini lihat aja nanti Persib ada di mana, ini saya bukan ngarang ya. Dan persiapan seperti itu Pak. Kenapa bukan kita ini? Saya biar anak-anak nyaman. Barusan mohon maaf saya kesiangan sedikit lah tadi juga ya. Karena itu saya tidak ada waktu lagi untuk bertemu dengan pemain Pak. Barusan saya di Sesko saya memberikan juga pengarahan mereka supaya dalam keadaan tenang. Jadi jangan ada trauma lagi. Ya, saya pun juga 2 tahun yang lalu memang kejadian waktu itu mobil dibakar, kaca pecah, saya masih masuk ke tol, untung bom molotofnya ada di atas. Semua tahu, saya ada di koran, saya tidak ngarang, tangan saya, muka saya berdarah-darah karena dengan pecahan kaca. Anak-anak tiarap semua. Hampir di situ supir mau lari. Saya pegang, betul, dia ketakutan, masuk ke tol, ya, untung di sana petugas sigap lah dari keamanan. Alhamdulillah, terima kasih ya ke jajaran Polda Jaya juga, gitu, masuk ke tol, di sana ramai ke Bandung, Pak, ini benar Pak,
Ini juga sangat berbahaya. Kalau bis tidak ada, saya takutnya Boboto meriksa di pastor lagi. Saya ini yang saya tidak inginkan. Sampai bilang bahwa ini udah menuju Bandung, balik saya. Tapi dari Panglima, Kodam 3, Bapak Kapolda telepon langsung dengan saya. Gubernur, mohon Pak Bu, kalau bisa balik, jangan masuk lagi ke Bandung karena ini di Pasteur ini sangat gawat dan mobil banyak yang dirusak, gitu kan? Mereka tidak terima dan menunggu Persib datang. Waduh, saya berpikir, udahlah, saya putuskan kembali lagi, saya nginep lagi di hotel di Jakarta. Itu risiko, saya bilang, daripada saya pulang ke Bandung, ini lebih banyak korban dan banyak orang yang dicelakakan. Sedangkan mereka yang datang ke Bandung itu yang tidak punya salah, mobil Jakarta itu, ya, mereka tidak punya salah dan tidak tahu apa-apa, gitu. Nah, ini juga berbahaya. Makanya mudah-mudahan ke depan, The Jack dengan Viking, Boboto, ada Bogor semua, ya. Saya pasti tetap ngambek baik, saya lah menuju saya damai, saya ngarap mau aneh, gitu kan. Saya minta, ya, damai, ya. Saya ada berdarah-darah, gitu kan. Tolong cari kedamaian, caranya bagaimana, terserah, ya. Gitu kan para Boboto. Tuh kan, belum, ya udahlah, kewe, digapang lah. Sampai tingkat menteri, Pak, Gubernur, dari Polda Jaya, DKI, dari waktu itu gubernurnya juga dari Jawa Barat, masih parah, saya di bawah, tidak ada, nggak bisa diselesaikan. Nah ini yang saya masih bingung ya. Alhamdulillah, insya Allah ke depan akan kita lebih baik ya. Tertib, tolong Boboto, ya. Ada Ladar Maji, ya. Hari ini ngaku 5, jadi ini saya Boboto, ulang gabung beja deh di luar jadi loba, ya. Ya, maya lah, siap, ya. Jadi ada transportasi dari saya. Terima kasih. Ini ada beberapa hari yang ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolda dengan jajaran dan Pak Kadam, ya, juga salam buat Pak Pangdam, Pak Kapolda. Ini juga perwakilan dari gubernuran. Kebetulan ini benar, bukan sekarang ini saudara saya gitu ya. Dia pasti bingung menyampaikan dari gubernur ya. Nah, bentar, sampaikan aja apa adanya ya. Mudah-mudahan disampaikan juga dari Agus ya. Kak Emil, terima kasih Kak Emil ya. Support dari Kak Emil luar biasa ya. Insya Allah Kak Emil nanti tenang ada Kak Emil. Kalau saya cukup, mohon maaf bila mana saya ngelantur, saya salah ucap, salah kata. Sekali lagi, bapak-bapak yang hadir di sini, mohon maaf ya, keterbatasan saya, kekurangan saya, semuanya harus memaklumi lah. Insya Allah ke depan Persib akan lebih baik. Aparat pun juga tidak terlalu capek. Ini semua melelahkan, ya pasti melelahkan semua. Insya Allah semua dalam keadaan baik. Semua juga dari Persibnya kasih keselamatan, kesehatan, dimudahkan dalam menghadapi sekarang dengan Sriwijaya, dan mudah-mudahan Persib tetap juara. Amin. Ya Allah, amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh manajer Persib. Baik, merupakan sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Wali Kota Bandung kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup Persib. Yang saya hormati, saya banggakan Kapolda beserta seluruh jajaran dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Yang saya hormati, saya banggakan tim dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Pak Kasdam,
dari jajaran TNI, Kodam 3 Siliwangi, Kapolda juga, dan tentunya teman-teman bobotoh Persib ya, yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya ini hari ini istimewa ya, dalam peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Hanya urusan sepak bola yang kesannya kita mau perang gitu ya. Ini menunjukkan di Indonesia ini kerinduan terhadap kebanggaan itu nggak ada Pak, kecuali satu, sepak bola. Jadi saya waktu Persib juara tahun lalu bisa menyaksikan dari tukang gorengan, tukang beca itu kalau sudah ngomongin Persib Pak, itu dari raut wajahnya kelihatan sangat bangga. Bahkan saya bilang ke turis-turis yang datang ke Bandung, kalau Bapak bingung ya mau bertanya arah jalan tersesat, bilang passwordnya Hidup Persib. Pasti orang yang ditanya akan nolong lahir batin untuk passwordnya. Nah, perjalanan seperti ini Pak Kapolda, kita harus selesaikan tidak hanya di hilir Pak. Kita tidak bisa begini terus setiap tahun Pak. Kita harus selesaikan secara budaya. Dulu zaman saya masih kecil nggak ada gontok-gontokan, perang-perangan seperti ini, bunuh-bunuhan nggak ada. Semua nonton sepak bola apa adanya dengan kebanggaan. Tapi baru 10 tahun terakhir, apabila mau izin, saya menganalisa lahirnya kebanggaan-kebanggaan yang seringkali salah disalurkan secara emosinya. Seolah-olah menang itu harus dengan menginjak kepala orang. Seolah-olah menang itu harus dengan ada orang tersakiti. Saya kira bukan itu. Maka di mana-mana ke anak-anak remaja saya selalu mengedukasi. Hidup itu seperti sepak bola. Kenapa? Lihat hikmahnya. Sepak bola itu mengajarkan kita tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Sepak bola mengajarkan kita tidak ada kemenangan tanpa kekompakan. Anda bisa main sendiri, harus bagi-bagi. Sepak bola mengajarkan kita meraih tujuan dengan fair play. Sepak bola juga mengajarkan kita untuk selalu sportif dan damai. Nah, nilai-nilai ini saya sedang kampanyekan sehingga nanti datang sebuah waktu kita tidak begini-begini terus. Artinya saya titip ke bobotoh juga, buktikan kita harus menang dan selalu menang dengan terhormat. Ya. Kita harus menang tanpa ada menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, terkait dengan hari Minggu, saya sudah dikontak dari istana juga terkait beberapa hal yang perlu kami bantu. Yang pertama adalah saya sudah instruksikan Pak Kapolda, jika nanti penonton memang kapasitasnya terbatas, karena protapnya kalau presiden nonton itu justru Pak Haji jumlah penonton malah berkurang kapasitasnya karena sudah pengamanan berlapis atas, bawah, kiri, kanan. Maka saya sudah instruksikan ke seluruh RW-RW di Bandung untuk nobar. Jadi salurkan emosinya jika tidak memungkinkan dengan nobar, itu sudah saya instruksikan. Yang kedua, yang genting itu kalau kita lihat pengalaman tahun lalu Pak, saya izin laporkan Pak Kapolda, tahun lalu saya keluar uang non APBD dari sana sini lebih dari 1,5 miliar hanya untuk mengganti bis, hanya untuk bayarin bobotoh yang di rumah sakit dan sebagainya. Bagaimanapun mereka warga saya harus tanggung jawab, tapi tidak bisa kita begini terus. Kita harus cerdas. Tahun lalu tidak diduga karena tidak ada protap pengamanan, seolah-olah lewat Jakarta aman, ternyata justru ada niat-niat jahat. Sehingga saya sudah ini masukan saya kepada kepolisian, ada 5 titik Pak biasanya dipergunakan oleh mereka-mereka yang berniat jahat. Jadi saya mohon izin ada siaga lebih. Satu, jembatan-jembatan sepanjang jalan tol, biasanya mereka bawa batu-batu atau apa nunggu bis yang teridentifikasi untuk dilempar. Kedua, zona-zona yang dekat dengan perkampungan yang terlewati jalan tol, biasanya ada lapangan sedikit, mereka berkumpul dari situ. Ketiga, dulu pernah kejadian Persib dihadang di pay area, jadi waktu mau bayar tiket di bisnya kan terlambat tuh Pak bisnya. Pada saat perlambatan itu dimanfaatkan juga
oleh mereka-mereka yang menyerang seperti itu. Kemudian laporan dari teman-teman Bobotoh di Karawang, ada pulau di pertigaan Cikampek ke Bandung, cabang itu Pak, kilometer 60. Nah di situ juga suka sembunyi-sembunyi mereka yang berniat buruk. Kelima, harus diantisipasi kalau ternyata penonton tidak bisa masuk ke stadion, kalau ada kerumunan di lapangan parkir, nah ini yang juga harus diantisipasi. Saya tidak berharap ada korban macam-macam, apalagi korban jiwa. Jadi betul-betul ini pertaruhan Pak kepada aparat. Kalau Piala Presiden ini bisa lancar, saya kira ini apresiasi luar biasa dari seluruh Indonesia bahwa ternyata di situasi yang dianggap orang mengkhawatirkan ternyata lancar. Jadi kita harus all-out seperti itu. Nah kemudian saya titik ke Bobotoh ya, biar kita aman-nyaman. Yang pertama, semua harus terkoordinir ya. Jangan ada yang pergi tidak tercatat. Jadi baik yang pergi naik bis, truk ataupun kendaraan lain harus tercatat. Kedua, kita buktikan kita adalah tamu yang baik. Datangnya bersih, pulangnya juga bersih. Kalau bisa ada gerakan pungut sampah juga setelah pertandingan. Karena menurut protap juga nanti Bobotoh pulangnya terakhir. Ya, setelah clearance semua beres, baru kita bergerak. Sehingga setelah peluit terakhir, jangan langsung balik kanan nunggu komando dulu, kapan boleh berdiri dan berada ke bis. Jadi ini koordinasi itu sangat penting, sehingga saya harapkan kepada koordinator ada komandan-komandan di lapangan dengan baju khusus atau tanda khusus, sehingga kalau ada kepolisian mau berkoordinasi cukup lihat orang per orang yang menggunakan tanda khusus sebagai orang yang membantu pengamanan. Saya titip bawa bekal sendiri ya, 2 kali makan, jadi sampai biasanya orang marah itu karena lapar ya. Udah jelas. Udah lapar lo baru tangga udah. Itu jomblo dari ya, jadi tolong bekal makanan 2 kali makan kita siapkan sendiri, karena di sana nanti susah cari tempat makan karena kan bocor sana sini pengamanan. Kemudian minum juga saya titip Bobotoh ya, jangan bawa botol mineral, langsung sudah pindah ke plastik aja. Termasuk mau ke toilet juga wayang atau ke acara ya, asal jangan dikonteskan. Sehingga tidak ada bocor-bocor pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Kemudian saya juga menyetujui Pak Kapolda jika sebelum pergi ada sedikit screening dulu, dan mendarat di Jakarta ada screening lagi. Saya kira itu sangat baik, memastikan, karena ini kan ditonton Presiden juga Pak. Jadi juga jangan ada yang bawa laser ya Pak Bobotoh ya. Kita kan biar menangnya keren gitu, jangan menang terus ada insiden sehingga orang membahas insiden yang bukan kemenangan. Yang paling nikmat itu kita menang dengan sempurna ya. Akang-akang teteh-teteh ini kan pemimpin di komunitas, jadi tunjukkanlah nilai kepemimpinannya dengan bisa menggerakkan orang, menasehati, tidak emosian, bisa ngambil keputusan cepat. Jadi pemimpin diukur dari kualitas keputusan. Kemudian saat pertandingan jangan ada spanduk-spanduk yang tulisannya provokatif ya. Jangan nyanyi-nyanyi yang ujung-ujungnya ngejek supporter lain. Kalau nyanyi-nyanyinya mendukung semangat kita, tidak ada masalah. Tapi jangan keluar kalimat-kalimat yang memprovokasi sehingga terdengar, terekam di TV dan sebagainya, sehingga susah payah kita membangun ini menjadi rusak gara-gara ini. Tolong diamankan juga. Kemudian dari kebersihan saya kira sudah. Nah mudah-mudahan dengan begini, insya Allah ya, pulang kita bisa dengan tertib ya. Jangan lupa juga sebagai umat beragama, walaupun di stadion ya sholat aja sesuai syariatnya, bisa sambil duduk, sambil berdiri, tayamum dan sebagainya. Karena saya juga kemarin terharu Pak, di jarak harupat ini Bobotoh Persib mengaji dulu Pak seluruh stadion Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasilnya menang kan, alhamdulillah. Jadi kita lakukan hal sama di sana. Nah,
terkait dengan keberangkatan, terus terang nih para bobotoh ya, barusan saya telepon PO bus, rata-rata memang menolak, tapi saya bilang tadi juga karena kalau nggak saya ambil keputusan juga nggak ada perubahan, jadi saya tadi sudah bilang saya kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Dan kalau boleh ya tidak terulang lagi mengganti yang tidak perlu gitu ya. Kewibawaan pemerintah kota agar semua lancar, tolong bisnya dijaga ya, bisnya dijaga, dan saya titip Pak kalau boleh satu bis minimal dikawal di dalamnya oleh satu polisi atau maksimal 2 orang yang kalau ada apa-apa apapun kami koordinasinya mudah. Terakhir dari saya Pak Kapolda, biasanya zaman sekarang orang itu mengkoordinasikan urusan itu di sosial media Pak. Jadi saya titip ada tim IT dari kepolisian yang bisa di H-1 dan H-nya itu memonitor percakapan Pak. Karena kadang-kadang mereka juga bodoh ya, mau berbuat kriminal tapi janjian dulu, terus update status gitu. Jadi akan sangat mudah sebenarnya dari mengobservasi sosial media. Nah, mari Pak Kapolda dan Pak Kasdam dan lain sebagainya kita buktikan ya, Piala Presiden yang diinisiatifkan oleh Pak Presiden ini menjadi kompetisi terbaik, teraman, terkondusif, dan insya Allah Bobotoh Persib juara lagi, menang dengan cara-cara terhormat. Saya kira itu. Terus tadi harapan Pak Haji Umu juga mohon disampaikan ke Pak Pangdam Pak. Kalau ternyata kendaraan nggak cukup, mohon dengan kebesaran hati pesta rakyat ini didukung oleh TNI juga atau Polri. Kalau ada truk-truk tertutup yang bisa kami pinjam karena bus terbatas ini kami sangat butuhkan koordinasi dalam 2 hari secepatnya. Tadi saya telepon Wali Kota Tasik karena Wali Kota Tasik dulunya bos bus ya, pengusaha bus. Siap Pak Wali, jadi timbal balik saya mendesainkan alun-alun Tasik. Nah, beliau sumbang bus buat kasih lagi. Itulah pentingnya pertemanan ya. Saya telepon di PPD juga biar bus letter B juga bisa datang ke Bandung untuk membantu kekurangan bis dan sebagainya. Saya kira itu Pak Kapolda laporan dari saya selaku Kepala Daerah. Bagaimanapun juga persiapan-persiapannya perlu saya sampaikan agar kita koordinasikan, dan saya yakin dengan kesungguhan pengamanan saya rada regret hari Minggu pertandingan bisa lancar, pergi selamat, pulang selamat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kita juga menyiapkan kendaraan cadangan, mudah-mudahan nggak terpakai. Kalau terpakai, alhamdulillah ada sekitar 40-50 truk yang siap membantu. Izin kepada Kapolda, kami tidak bisa menyiapkan bus karena tadi sebetulnya kita udah nyiapkan banyak bus, ada mungkin 25 ada, hampir 50 juga. Tapi bus kami tadi udah dibatasin, bus yang layak jalan, layak cepat, tidak boleh mogok. Nah, permasalahannya itu, kita sudah siap, tetapi kondisinya mungkin tidak masuk kriterianya Kapolda, sehingga cukup kita siapkan truk yang berada di Jawa Barat ini. Untuk yang di Banten, saya kira kita masih ada. Silakan hubungi Kapolres saja. Nanti Kapolres yang akan minta ke Pak Dandim, Pak Danrem di sana untuk menyiapkan kendaraan-kendaraan di satuan jajaran TNI Angkatan Darat yang ada di sana. Insya Allah semuanya kita koordinir, kita akan bantu semaksimal mungkin, tentunya dengan keterbatasan yang kita punyai. Sukses untuk Persib, sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan hari dulu kita pulang membawa kemenangan. Jangan kemenangan yang kedua ya, tadi Pak Sabara. Ya, kemenangan yang pertama. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kejadian bobotoh coret-coret, nah saya mohon di sini tidak terjadi, tidak terulang, itu nanti melanggar hukum. Ya. Jadi mohon kita
untuk tidak dilakukan. Ya kembali saya pikir rekan-rekan Kapolres kembali saya mohon pada saat berangkat itu betul-betul dicek benar, dilakukan pemeriksaan secara detail, apa-apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak dibawa itu benar-benar dicek oleh masing-masing individu. Ya, terima kasih. Jadi ini surat pernyataan yang kita konsep rekan-rekan sekalian. Jadi saya bacakan, nanti silakan saja kalau tidak setuju nanti kalimatnya diperbaiki bagaimana. Nah, silakan saja. Yang pertama surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Garing Korwil Garing Supporter Persib Bandung, Viking, Bomber, dan The Bomb dalam rangka menyaksikan pertandingan babak final Piala Presiden 2015 antara Persib Bandung vs Sriwijaya yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, akan menjunjung tinggi jiwa sportivitas untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia. Setuju? Ya. Yang kedua, akan menjadi tamu yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kesopanan selama berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan daerah yang dilalui. Setuju? Yang ketiga, akan mentaati segala ketentuan yang berlaku, baik di dalam perjalanan maupun di Stadion Gelora Bung Karno dan pada saat kembali ke tempat semula. Ada kalimat perlu diperbaikan? Paham maksudnya? Jadi ini harus mentaati dari mulai start sampai ke tempat lokasi pertandingan, kemudian Anda kembali ke tempat semula. Kemudian keempat, tidak akan berbuat anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Ya. 5. Tidak akan mengeluarkan kata-kata yel-yel, nyanyian, dan memasang spanduk yang berisi ejekan, menghina, jackmania, dan bersifat rasis. Nah ini mohon nanti rekan-rekan Kapolres juga mengecek ini spanduk yang demikian ini. 6. Akan mentaati segala perintah, arahan, petunjuk yang diberikan oleh aparat kepolisian atau aparat yang berwenang lainnya. 7. Tidak akan membawa barang-barang yang berbahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain seperti senjata api, senjata tajam, petasan, kembang api, dan lain-lain. 8. Tidak akan mengkonsumsi dan membawa minuman keras atau minuman beralkohol dan obat-obat terlarang. Jadi 8 ini semuanya menurut saya ada yang perlu disampaikan atau cukup? Atau ada tambahan lain? Cukup. Biasanya menambahkan 1 supaya angkanya angka hoki 9. Tapi tidak, 8 juga angka bagus. Hah? Oh, ya silakan. Mas Hurri, salapan dilarang bawa ke Bogoh Batur. Nah. Jadi ini rekan-rekan sekalian, jadi kita sudah sepakat. Kemudian diakhiri demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Serta apabila kami melanggar, kami siap diproses sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku. Jadi Bandung 15 Oktober 2015, nanti perwakilan 4 silakan ditunjuk nanti Pak Umum, 4 akan menandatangani korlap untuk supaya kita menyaksikan. Persilakan perwakilannya siapa kira-kira? Ya. Manajer Persib Bapak Haji berikutnya. Tanda tangan ya. Oke, sip. Lagi terus nomor 2. Ketiga. Tapi nggak kecil lah. Nama dulu tulis baru tanda tangan. Lengkapnya.
Persiapan pengamanan kegiatan bobotoh Persib dalam rangka final sepak bola Piala Presiden tahun 2015 kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegasan kembali Pak Wali. Ya, semua rata-rata nggak mau karena pengalaman tahun lalu ya. Tapi kan sudah saya sampaikan, ini kan instruksi dari Presiden, Piala Presiden, sehingga pengamanannya kalau tahun lalu kan kurang optimal. Sekarang mah lihat dari rencana Renpamnya kan luar biasa, jadi insya Allah aman. Tapi mereka ingin keluar dari mulut saya, ya akhirnya saya bilang saya tanggung jawab. Tahun kemarin saya nggak bilang ya saya ikut tanggung jawab juga, ada lebih dari 500 juta dikeluarkan untuk penggantian bis, untuk ngobatin yang cedera-cedera sakit, itu kan saya juga tanggung gitu ya, sumbangan sana sini dan sebagainya. Nah sekarang juga saya akan lakukan sama, tapi mereka lebih greget, lebih yakin karena persiapan keamanannya serius. Itu yang menjadi mereka akhirnya mau. Kayak tadi Bu Neneng kan begitu. Artinya Pemkot Bandung siap Bukan Pemkot. Pemkot mah nggak bisa menjamin, saya pribadi aja. Pribadi berarti Pak ya? Pribadi. Jadi menjamin seluruh kendaraan bisa berangkat dan membawa yang ada di wilayah Bandung tentunya kan saya kapasitasnya sebagai wali kota. Tapi tidak ada dana APBD keluar. Ini para pertemanan fans Persib aja kan saya bilang yang dukung Persib itu ada yang secara fisik, ada yang secara dana juga, ada secara doa, macam-macam kita kumpulin jadi satu kesatuan. Total itu berapa bus yang berapa unit? Minimal 300 sampai 400 bis. Bus itu hanya untuk di kota Bandung saja atau memang yang saya bisa sampaikan yang di Bandung saja. Bandung saja. Kalau untuk yang di Jawa Barat sendiri? Nah itu saya itu Persib aja yang mengkoordinir. Kalau ke saya pertanyaannya ya sesuai kapasitasnya. Kapasitas saya wali kota ya urusannya di wilayah Bandung. Ya minimal 500 juta, itu juga sumbangan dari orang-orang baik di Bandung yang menyampaikan via SMS ke saya kalau menang mau udunan. Bu, prediksi Pak berapa? Minimal 500 juta. Enggak, untuk prediksi kemenangannya Pak. Mau Persib? Feeling saya mah 3-1 ya. 3-1 ya. Untuk Persib ya. Itu kenapa bisa seoptimis itu Pak? Kalau lihat permainan dan Spasonya juga bagus mainnya, terus kartu merahnya kan udah dimaafkan si Haryono, saya kira formasi Persib, formasi juara, terus didukung Bobotoh luar biasa. Wali jadi nonton sana atau? Saya jadi nonton, saya batalkan kunjungan kerja. Kenapa Pak? Lebih memilih Persib gitu atau? Saya takut ada apa-apa, tidak ada yang bisa bertanggung jawab, jadi akhirnya saya putuskan saya batal. Jadi yang program yang di Inggris gimana nih? Diwakilkan ke kepala dinas yang jago bahasa Inggris. Kan harus presentasi. Jadi tidak harus Pak Wali yang datang ke sana gitu. Saya udah kirim surat tadi pagi minta maaf karena pertimbangan keamanan. Mudah-mudahan mereka ini tidak tersinggung. Ya dilihat prioritas lah. Belum berapa? Belum Bang ya. Soalnya yang ini dengan eskalasi kan harus standby gitu. Jadi saya putuskan saya standby aja. Kalau nanti ikut sama rombongan Bobotoh gitu atau nanti duluan ke sana gitu? Pas ke Jakartanya nanti mau bareng sama Bobotoh atau? Saya nanti koordinasi sama Polda ya. Kan kalau pergi sama Bobotoh simbolis aja, mau dengan bis nomor berapa kan sama aja. Yang penting mah saya nanti akan memantau dari pagi sampai sore perjalanan dan pulang midnight-nya sampai ke subuh juga saya akan monitor. Pokoknya saya pastikan pulang Bobotoh itu tidak yang tercecer. Kalau yang 300 jadi posisi perginya dari startnya. Nanti dibicarakan teknis sama Bobotoh. Ada harapan untuk Bobotoh tidak membuat provokatif. Kan udah tadi tanda tangan, makanya nanti kalau oleh media si foto pernyataan itu disebarluaskan, termasuk saya juga sebarkan di sosial media. Untuk titik kumpul nanti nobar di Bandung, yang besarnya di mana? Besarnya kemungkinan di Cikapundung, water spot, di alun-alun, di taman film saya buka lagi dengan catatan, kemudian di Sidoli, mungkin di Gor Jalan Pajajaran, dan di seluruh RW-RW yang hari ini suratnya saya kirim. Sehingga kita pesta rakyatnya di rumah masing-masing. Oke? Siapa? Kita pada